Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi keragaman budaya nasional. Video kali ini akan membahas tentang pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Bahwa kebudayaan harus dilestarikan itu karena sebagai identitas bangsa. Namun untuk melestarikannya membutuhkan biaya yang besar. Bila hasil dari kunjungan wisatawan kurang, maka berpotensi budaya akan terbengkelai, rusak, bahkan hilang. Produk-produk budaya seperti seni tari, upacara adat, candi, keraton, selama ini langsung kita jadikan sebagai objek atau produk pariwisata, sehingga hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sentuhan ekonomi atau industri kreatif pada produk-produk budaya. Produk budaya yang mendapatkan sentuhan industri kreatif, maka ketika menjadi objek pariwisata atau produk pariwisata, maka akan mendapatkan hasil maksimal. Seperti contoh tari Ramayana, ketika dikemas ditampilkan secara kolosal, dengan memakai kostum yang sangat mencolok, mewah, ditambah properti yang lain, lokasinya di dekat Candi Prambanan, dikemas dalam paket wisata, dipromosikan atau dipublis dan diberi nama Sendra Tari Ramayana di Candi Prambanan akan menghasilkan produk pariwisata yang sangat luar biasa, sangat berubah total. Para penari jumlahnya yang banyak tentu akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah penonton, bahkan untuk menyaksikan tari Sendra Tari Ramayana ini terkadang penonton harus antri dalam antrian yang sangat panjang. Dan dengan sendirinya akan mendapatkan profit yang tinggi sehingga budaya tari Ramayana akan lestari. Apa itu ekonomi kreatif atau industri kreatif? Ekonomi kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengintensifkan inovasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, pengalaman, dan pengetahuan dari sumber daya manusia dalam kegiatan ekonominya. Sementara menurut Departemen Perdagangan, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sementara menurut UNDP bahwa industri kreatif dapat didefinisikan sebagai siklus kreasi, produksi, serta distribusi barang dan jasa yang menggunakan kreativitas dan modal intelektual sebagai input utamanya. Manfaat ekonomi kreatif sangat banyak sekali, antara lain menciptakan lapangan kerja yang baru, membuat masyarakat menjadi lebih kreatif, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan inovasi di berbagai bidang, dan menciptakan kompetisi bisnis yang lebih sehat. Jenis-jenis ekonomi kreatif pun sangat banyak sekali. Antara lain adalah di bidang periklanan atau advertising, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan atau handicraft, desain dan fashion, film, video, fotografi, kemudian ada permainan interaktif, musik dan seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan software, televisi, radio, dan sebagainya. Dan peluang yang dihadapi Indonesia dalam ekonomi kreatif antara lain satu adalah adanya perubahan perilaku pasar dari pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, sekarang adalah bergeser ke arah kebutuhan tersier. Yang kedua, tumbuhnya era produksi non-massal. 3 pangsa pasar dalam negeri yang sangat besar. Dengan populasi 270 juta jiwa, nomor 4 di dunia, tentu ini menjadi pasar yang potensial. Yang keempat, keragaman budaya Indonesia yang sangat tinggi. Dan sementara itu dari pemaknaan pariwisata. Pengertian pariwisata menurut WTO, World Tourism Organization, adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Sementara menurut pemerintah, wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati dan daya tarik wisata.
Dari kegiatan pariwisata, kecenderungannya adalah orang untuk menikmati keindahan alam dan budaya. Orang yang melakukan pariwisata akan banyak meninggalkan uang dalam jumlah entah sedikit sampai besar pada daerah tujuan pariwisata. Nah, bentuk dan jenis pariwisata, yang pertama ada wisata alam, 2 wisata budaya, sejarah, dan pendidikan, 3 wisata flora dan fauna, 4 agrowisata, 5 wisata taman bermain atau theme park, dan 6 wisata kuliner. Dari sini kita bisa melihat salah satu jenis pariwisata ada wisata budaya. Dan karena itulah menjadi potensi yang sangat besar. Mengapa kita harus membangun pariwisata? Perlu diketahui, pariwisata adalah masa depan ekonomi dunia. Negara yang banyak dikunjungi wisatawan atau turis akan dapat meningkatkan pendapatan nasionalnya. Dan untuk mensukseskan kegiatan pariwisata di Indonesia, maka khususnya di bidang budaya diperlukan industri kreatif pada produk-produk budaya nasional. Industri kreatif produk budaya adalah inovasi dan kreativitas pada produk atau hasil kebudayaan supaya lebih menarik dan mudah dikenal, mulai dari dalam negeri sampai ke mancanegara, sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Apa saja industri kreatif pada bidang pariwisata? 1. Publikasi dan promosi secara sistematis dan kontinu. 2. Desain budaya, tata ruang yang menarik dan unik. 3. Melibatkan produk lokal yang berkualitas. 4. Menambah atau membuat properti pendukung seperti fashion atau kostum, bangunan, kemudian tempat-tempat yang akan mendukung objek atau produk budaya. 5. Perlu menjalin kolaborasi dengan pertunjukan musik ataupun seni. 6. Bekerja sama dengan agen perjalanan atau biro perjalanan agar dikemas dalam paket perjalanan. 7. Membuat paket wisata budaya atau paket wisata lain yang di dalamnya ada produk budayanya. 8. Memodifikasi budaya seperti ketoprak humor, wayang kulit plus dangdut, dan lain-lain, sehingga generasi muda kembali untuk mencintai budayanya. Beberapa pemanfaatan produk budaya untuk ekonomi kreatif yang sudah berjalan dan berlangsung saat ini, antara lain, 1. Candi dan prasasti. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Industri kreatif yang selama ini sudah dilakukan adalah penataan ruang wisata yang semakin menarik, pertunjukan musik dan seni secara insidental dan terprogram, lari dunia maraton dan Borobudur 10K adalah lomba balap lari dunia, balap sepeda dunia Tour de Borobudur, dan pengembangan pariwisata pendukung di sekitar Candi Borobudur. Yang kedua, di Candi Prambanan, sentuhan kreatif yang sudah dijalankan antara lain adalah Prambanan Jazz Festival, pagelaran wayang kulit, dan pagelaran seni yang lain. Pada Candi Dieng, ada Dieng Culture Festival, yang mana diselenggarakan tiap bulan Agustus. Kemudian pada Candi Gedong Songo, pembangunan objek wisata baru di sekitar Candi Gedong Songo, Pusat Cendramata, dan Kerajinan Rakyat. Berikutnya adalah keraton atau istana, juga museum. Kegiatan ekonomi kreatifnya melalui festival keraton, upacara adat, pertunjukan seni, lomba di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian yang ketiga, bangunan cagar budaya seperti bangunan-bangunan lama peninggalan Belanda di Semarang, Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Bandung. Sentuhan industri kreatif yang dimungkinkan, yang bisa dikembangkan antara lain tata ruang yang menarik, membuat wahana-wahana baru seperti foto 3G, ya, kemudian stand cenderamata, halaman parkir yang luas, dan sebagainya. Sementara itu, yang keempat antara lain adalah pada budaya benteng, ya, peninggalan budaya benteng. Ada banyak sekali benteng-benteng di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pengembangan yang bisa dilakukan adalah perlu dibangunnya objek-objek wisata baru di sekitar benteng, supaya para pengunjung tidak hanya sekedar melihat bentengnya saja, tetapi juga bisa melihat objek wisata yang baru yang ada di sekitar benteng untuk mendongkrak kunjungan wisata di benteng. Yang kelima, rumah adat. Joglo dari Jawa
Rumah Gadang dari Minang, Tongkonan Toraja, Musalaki dari NTT, Honai dari Papua. Pengembangan pariwisata yang bisa dilakukan antara lain pengembangan objek wisata yang berisi rumah adat se-Indonesia pada satu lokasi. Dipadukannya dengan hasil budayanya, seperti di Taman Mini Indonesia Indah, di Jatim Park. Juga bisa dilakukan dengan pengembangan kuliner di bangunan rumah-rumah adat. Berikutnya, yang keenam adalah tarian tradisional. Seperti tari saman. Tari saman pengelolaannya sangat mudah seperti dalam pelaksanaan Asian Games 2018. Tari saman semakin mendunia karena dilakukan secara kolosal. Puluhan ribu penari yang memenuhi dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian setelah tari Ramayana di Candi Prambanan dan juga di Bali, tari kecak dan tari barong yang selalu penuh oleh para wisatawan seperti bisa dilihat pada gambar ini. Tari poco-poco yang dikreasikan menjadi gerakan senam, demikian juga tari maumere dari NTT. Kemudian yang berikutnya adalah upacara adat. Rambu Solo di Toraja yang selama ini sudah diketahui dan banyak dikunjungi oleh para turis harus selalu dipublish. Ngaben di Bali yang mewah untuk para bangsawan juga harus terus perlu dipublish. Kemudian lompat batu nias perlu didukung dengan pertunjukan seni lainnya. Upacara Kasodo di suku Tengger Bromo yang selalu ramai oleh turis juga harus perlu dipromosikan. Berikutnya antara lain yang sudah dimanfaatkan atau sedang dan harus dilakukan kreativitasnya adalah kesenian tradisional seperti pertunjukan wayang kulit plus musik dangdut untuk memikat hati generasi muda, ketoprak modern atau ketoprak humor, reog ponorogo dan barongsai yang dikombinasikan. Kemudian alat musik tradisional seperti gamelan yang sudah tersebar di banyak negara masih terus harus dikembangkan. Angklung, kegiatan Saung Angklung Ujo yang selalu menjadi agenda ketika para wisatawan pergi ke Bandung. Kulintang, sasando, dan lain sebagainya. Pakaian tradisional, batik, kebaya, baju adat Betawi, dan lain-lain dijadikan cindera mata akan semakin menjadi daya tarik. Dijadikan seragam kerja dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Sementara itu, hasil kesenian lain, senjata tradisional, lagu tradisional, dan olahraga tradisional masih membutuhkan sentuhan industri kreatif lainnya agar makin dikenal dan menarik bagi para wisatawan. Dan yang terakhir adalah kuliner tradisional. Supaya menarik harus dikemas sebaik mungkin, mulai tempatnya, penyajiannya, suasananya, dan lokasi yang sangat strategis. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.